Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Waalaikumsalam. Ya, baik. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah sistem operasi. Oke, hari ini kita akan belajar tentang konsep proses. Kembali ke sebelumnya, kemarin ya kita belajar tentang bahwa sistem operasi itu adalah perangkat lunak. Oke? Adalah perangkat lunak yang fungsinya mengendalikan, mengelola perangkat lunak yang lain, sekaligus dia juga menghubungkan antara hardware dan software kita. Oke. Kemarin juga sudah kita singgung sedikit tentang yang namanya proses. Ya. Proses itu adalah aplikasi yang berada di dalam memori. Oke, kita flashback kembali sebelumnya. Aplikasi kita itu tersimpan di dalam hard disk. Oke, aplikasi tersimpan di dalam hard disk ya. Pada saat kita menjalankan aplikasi itu, pada saat kita double klik, maka bagian atau keseluruhan aplikasi tersebut, kode-kodenya, ya, kode-kode aplikasi tersebut akan dipindahkan ke dalam main memory, ke dalam RAM. Oke, aplikasi yang berada di dalam memori itu disebut sebagai proses. Ya. Jadi proses didefinisikan sebagai program yang sedang dieksekusi. Oke, menurut Silberschatz, proses tidak hanya sekedar suatu kode program atau text section, melainkan meliputi beberapa aktivitas bersangkutan seperti program counter dan stack. Ya, jadi proses itu tidak hanya kode program juga, tidak hanya kode program saja, tapi juga program counter dan stack. Oke, nanti kita bahas. Tannenbaum juga berpendapat bahwa proses adalah sebuah program yang dieksekusi yang mencakup di dalamnya ada program counter, ada register, ya, dan variabel-variabel lainnya. Oke, sistem operasi mengeksekusi proses dengan dua cara, yaitu pertama batch system, yaitu mengeksekusi job secara serial tanpa intervensi manual, dan time share system yang mengatur pengeksekusian program pengguna, user, atau task. Begini, ada sistem operasi yang menjalankan job-job, ya, menjalankan program, itu tadi dia, dengan menumpuknya dalam suatu urutan, lalu mengeksekusinya satu persatu sampai selesai. Okay? Ada juga tipe sistem operasi yang dia menunggu intervensi dari kita. Misal seperti ini. Jika kita hendak menggunakan Windows, okay, maaf sebelumnya tolong di-mute dulu ya mikrofonnya. Oke, sebentar. Oke, kita yang lain saya mute dulu ya, apanya ya, mikrofonnya. Nanti jika ada apa, tinggal di message aja ya. Nanti kita buka sesi tanya jawabnya. Oke, baik. Jadi Windows, sistem operasi yang kita gunakan itu membutuhkan intervensi kita. Ya, kita hidupkan Windows, kita klik Start, lalu kita pilih aplikasi yang hendak kita jalankan. Begitu juga jika kita menggunakan Android. Android itu menunggu aksi dari kita. Itu namanya bukan batch system, tapi batch system itu seperti sistem operasi yang ada pada pabrik, gitu ya, di mana proses-proses itu dihimpun dalam satu urutan dan dia dieksekusi satu persatu. Dieksekusi satu persatu sehingga dia tidak membutuhkan adanya intervensi manual dari kita. Oke, itu dia. Oke. Sebuah program tidak sama dengan proses. Seperti yang kita lihat tadi ya, program atau aplikasi tersimpan di dalam hard disk atau dalam disket. Ini udah lama disket ini. Dia sifatnya pasif. Oke. Sementara sebuah proses adalah sebuah entitas
yang aktif dengan sebuah program counter yang menyimpan alamat instruksi yang selanjutnya akan dieksekusi dan seperangkat sumber daya atau resource yang dibutuhkan agar sebuah proses dapat dieksekusi. Oke, itu dia. Jadi sederhananya gini, program tersimpan di hard disk, proses berada di RAM, di memori. Proses adalah program yang dieksekusi. Karena program tadi dieksekusi, maka dia punya atribut. Ya, atribut program yang dieksekusi itu misalnya adalah program counter, lalu ada stack, juga ada sumber daya lainnya. Itu dia. Oke. Baik, kita lanjut. Ini adalah status dari proses. Ini adalah bagaimana proses itu dijalankan dari awal dia diklik hingga dia selesai, ya. Dari awal aplikasi itu kita klik, kita jalankan hingga dia selesai. Oke. Sebuah proses itu perlu menunggu giliran untuk dieksekusi. Ya. Kenapa seperti itu? Karena agar sebuah proses dapat berjalan, sistem operasi perlu mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan oleh proses tersebut. Misal seperti ini. Kita kembali ke kemarin, ya. Sebuah komputer hanya bisa mengeksekusi satu perintah pada satu waktu yang sama. Itu intinya. Oke? Artinya ketika CPU sedang sibuk, dia tidak bisa mengeksekusi instruksi yang lain. Maka proses baru itu akan ditolak dulu, ditahan dulu. Dia tidak bisa langsung kita eksekusi. Kapan dia bisa kita eksekusi? Ketika semua sumber daya itu ready. Oke? Baik itu sumber daya CPU, sumber daya I/O misalnya, hard disk dan segala macam, ya. Itu sudah tersedia. Oke? Ketika sumber daya sudah tersedia, maka proses berada pada status ready, siap untuk dijalankan. Oke? Ketika proses sudah berada pada status ready dan dia siap untuk dijalankan, oke, maka CPU akan memilih proses tadi dan menjalankannya. Oke? Ini kita kembali ke dalam konsep multiprogramming, ya, di mana sebuah komputer mampu menjalankan banyak aplikasi sekaligus. Tapi nggak sekaligus dalam artian dia mengeksekusinya secara bergantian, oke? Namanya multiprogramming, oke? Jadi ketika ketika CPU ready bisa mengeksekusi dia tidak sedang bekerja, maka dia akan memilih proses mana untuk dijalankan, oke? Ketika proses yang ready tadi dipilih untuk dijalankan, maka kode-kode dieksekusi. Maka status proses tadi menjadi run atau jalan, gitu ya? Akan jadi jalan. Oke. Nah, saat sebuah proses itu dijalankan, ada kalanya proses tersebut, ya, pada saat sebuah proses dijalankan, ada kalanya proses tersebut dia membutuhkan I/O, membutuhkan akses ke dalam akses ke dalam sumber daya. Misal seperti ini, sebuah program membuka sebuah file, maka dia membutuhkan akses ke file tersebut. Akses ke dalam file itu disebut sebagai akses input output atau I/O. Ya, I/O. Nah, ketika sebuah program itu meminta suatu file yang berada dalam komputer, maka prosesor akan menginstruksikan untuk diambillah data dari hard disk. Hanya saja pengambilan data ke hard disk tersebut itu sangat pelan, ya, sangat istilahnya itu lama sekali jika dibandingkan dengan kecepatan prosesor, ya. Oleh karena itu, proses tadi perlu menunggu. Sampai kapan dia menunggu? Sampai data yang dimintanya tersedia. Oke, tunggu di sini sebetulnya dalam waktu yang sangat cepat, ya, misalnya milidetik. Tetapi untuk ukuran prosesor, milidetik itu cukup lama, gitu ya. Tapi dalam ukuran manusia itu sebentar, oke, ya.
Nah, ketika sebuah proses itu menunggu adanya I/O terjadi atau permintaan data ke dalam hard disk tadi terjadi, maka dia berada dalam status wait. Gitu ya, menunggu. Oke, dia berada dalam status wait atau menunggu. Nantinya ketika I/O-nya sudah selesai atau ketika ketika data yang diminta dari hard disk tadi sudah bisa didapatkan, maka dia kembali lagi ke status ready atau siap di sini ya. Dia kembali lagi ke status ready atau siap di sini. Oke? Nah, sementara proses tadi menunggu, nah si prosesor ngapain? Si prosesor bisa memilih proses lain yang ready, yang sudah ada dalam antrian. Kayak gitu ya? Nah, pada saat prosesor tadi mengambil proses yang lain yang ada pada dalam antrian, itu namanya prosesor tadi sedang melakukan multi-programming. Itu konsepnya ya? Jadi dari sudut pandang kita, kita di sini melihat seolah-olah prosesor itu menjalankan banyak program sekaligus. Padahal tidak. Ya, prosesor hanya memanfaatkan waktu tunggu, memanfaatkan proses yang sedang menunggu untuk menjalankan proses lain. Gitu ya. Waktu tunggu itu sangat singkat sebenarnya, sehingga prosesor itu bisa bergantian dari proses A, proses B, proses C, A lagi, B lagi, C lagi gitu ya, dengan ada metodenya, sehingga seolah-olah dia menjalankan banyak aplikasi sekaligus. Oke? Jadi, satu buah prosesor hanya bisa menjalankan satu instruksi pada satu waktu. Kalau dia multiprosesor, katakanlah 4 prosesor, berarti dia bisa menjalankan 4 instruksi pada satu waktu. Kalau dia 8 prosesor, octa-core, ya, maka dia bisa menjalankan sampai 8 instruksi pada satu waktu. Oke? Itu konsepnya ya. Itu konsepnya. Nah, tapi bagi sistem yang memiliki single core atau satu prosesor saja, sistem tersebut bisa juga menjalankan banyak proses sekaligus, tetapi proses tadi dijalankan secara bergantian. Itu namanya multi-programming. Sedangkan menjalankan aplikasi secara bersamaan atau simultaneously, gitu ya, secara bersamaan dijalankan, itu namanya multi-processing. Multiprocessing hanya bisa dilakukan oleh prosesor yang multiprosesor pula. Contohnya Core 2 Duo, Core 2 Quad, ya, Core i5, Core i7, itu core udah banyak ya. Sedangkan kalau dia Pentium 4 lama, Pentium 3 itu cuma single core ya, berarti hanya ada satu instruksi yang bisa dikerjakan. Nah, kembali ke slide. Di sini kita lihat ketika proses sedang berjalan, proses tersebut boleh jadi dia meminta akses ke dalam hard disk atau akses I/O. Diakibatkan akses ke dalam hard disk ini lambat, oke ya, lambat, sehingga dia perlu menunggu sampai datanya tersedia. Oke, ketika dia sedang menunggu, prosesor dapat memilih proses lain yang ready, gitu ya. Nah, ketika proses yang menunggu ini tadi selesai menunggu atau datanya sudah tersedia, maka dia akan masuk ke antrian siap, menunggu untuk dieksekusi oleh prosesor seperti itu. Sampai kapan? Sampai ada instruksi yang menyatakan bahwa cukup selesai. Oke? Setelah itu maka prosesnya akan exit dan dia selesai. Oke, begitu ya? Itu dia status dari proses atau daur dari proses ini. Nah, apa hubungannya dengan sistem operasi? Hubungannya adalah yang mengatur ini adalah sistem operasi. Kayak gitu ya. Sistem operasi lah yang mengalokasikan sumber daya, mengakses perangkat keras, ya, mengatur penjadwalan, kapan proses itu ready, kapan dia menunggu, itu dikelola oleh sistem operasi. Ya, itulah kaitannya dengan sistem operasi. Oke, baik ya. Sebentar, saya. Oke, baik. Oke, berikutnya ini penjelasannya. Ini status proses itu ada running, ada waiting, ada ready,
ada new, ada terminated. Oke? Artikan aja, running artinya status pada saat proses sedang dieksekusi. Waiting adalah status ketika dia menunggu. Ready adalah status ketika dia siap untuk dieksekusi. Oke, di bawah ada status yang namanya new. New artinya adalah proses yang baru saja dibuat. Sedangkan terminated adalah status bagi proses yang sudah selesai dieksekusi. Oke, lanjut. Oke, ini penjelasan tadi ya. Pada prinsipnya hanya ada satu proses yang dapat dieksekusi oleh satu prosesor pada satu waktu. Kebanyakan dia bersifat ready atau waiting. Ada 3 kemungkinan apabila sebuah proses berada pada status running. Pada saat proses sedang berjalan, maka kemungkinannya adalah pertama, proses tersebut selesai dieksekusi. Kalau dia selesai dieksekusi, maka statusnya berubah menjadi terminated. Oke? Jika pada saat dia dieksekusi, waktunya sudah habis, waktunya maksudnya begini, proses tersebut sudah terlalu lama ada pada prosesor, terlalu lama waktu pada prosesor tadi, sehingga muncullah interupsi agar dia untuk dikembalikan ke dalam antrian ready. Mengapa? Karena jika sebuah proses itu terlalu lama dieksekusi, maka tidak ada kesempatan bagi proses lain. Ya? Nah, disinilah makanya proses yang terlalu lama dieksekusi, dia perlu kita hentikan, agar apa? Agar proses yang lainnya bisa ikut dieksekusi. Gitu ya? Nah, proses yang terlalu lama tadi kemana diletakkan? Diletakkan pada antrian ready. Statusnya berubah menjadi ready. Dia bisa dieksekusi lagi nanti ketika gilirannya tiba. Oke? Nah, berikutnya, jika suatu event terjadi, misalnya proses tersebut meminta permintaan I/O. Permintaan input-output itu contohnya adalah meminta data pada hard disk. Ya? Saat proses meminta data pada hard disk, maka proses tersebut dia berada pada event wait, ya, wait menunggu. Menunggu di sini artinya kenapa? Karena akses ke hard disk itu lama sebetulnya, sehingga proses tadi dia perlu menunggu sampai datanya sampai. Oke? Nah, proses yang sedang menunggu ketersediaan data statusnya berubah menjadi waiting. Nanti ketika datanya sudah sampai, maka statusnya berubah menjadi ready. Ya. Nah, dengan mekanisme seperti tadilah, maka sebuah prosesor itu bisa menjalankan lebih dari satu proses pada bisa seolah-olah menjalankan banyak proses gitu ya. Seolah-olah menjalankan banyak proses dengan cara seperti apa? Dengan cara mengeksekusi proses tersebut secara berganti-gantian. Oke, gitu ya. Nah, muncul pertanyaan sekarang. Kalau proses itu dieksekusi secara berganti-gantian, bagaimana caranya prosesor itu bisa menentukan proses A udah sampai mana ya? Proses B udah sampai mana ya? Gitu ya. Nah, prosesor menentukan status dari proses itu menggunakan yang namanya proses control block atau PCB. Nah, PCB ini kita analogikan seperti sebuah kartu yang kita gunakan untuk menandai buku yang sudah kita baca. Oke? Dengan menggunakan kartu tadi kita tahu buku kita ada pada halaman 30 gitu ya. Kalau ketika kita pindah ke buku lain, kita baca buku lain, kita bosan misalnya, kita kasih kartu kan, kita batasi dia bahwa kita sudah sampai halaman 9. Ketika kita kembali ke buku kita sebelumnya, kita tahu bahwa kita mulai lagi di halaman ke 31 ya, karena sebelumnya kita letakkan pembatasnya di mana? Di halaman 30. Nah, proses control block itu bekerja dengan cara yang mirip seperti itu. Tapi tentunya dengan cara komputer gitu ya. Nah, proses control block dia menyimpan informasi berupa pointer, status proses,
nomor proses, program counter, register, batas alamat memori, dan daftar file yang sedang dibuka. Itu dia. Oke, itu yang disimpannya. Nah, dengan menyimpan informasi ini, maka prosesor bisa berpindah dari satu proses ke proses lainnya, ya, dengan mudah. Ketika proses A udah sampai pada, maksudnya proses A udah sampai pada program counter 10 misalnya, ditinggalkan, disimpan di PCB. Prosesor bisa masuk ke proses B, ya. Ketika proses B itu berhenti di program counter 5 misalnya, prosesor bisa kembali lagi ke proses A. Prosesor nantinya akan membaca PCB tadi dan melihat program counter terakhirnya berapa. Oh, program counter terakhirnya 10. Maka prosesor akan mengeksekusi proses tadi mulai dari program counter 11. Oke, seperti itu ya. Nah, dengan adanya PCB atau proses control block, itu dimungkinkan proses-proses tadi untuk bekerja di proses berganti-gantian tanpa mengganggu urutan eksekusinya, kayak gitu ya. Itu makanya kita bisa melakukan multi programming dan multi processing, oke, gitu ya. Itulah disebut sebagai proses control block. Oke, baik. Ini informasi PCB. Dalam PCB atau proses control block ada status proses, ada apa tadi? New, ready, running, waiting, dan halt. Ada program counter, yaitu menyimpan alamat instruksi selanjutnya. Ada CPU register, dan lain sebagainya. Oke, silahkan dibaca aja ya. Ini juga isinya dari penjelasan dari proses control block. Oke. Oke, selanjutnya ini konsep proses. Ini udah kita. Oke, sebentar. Oke. Udah kita bahas tadi ya di apa? Pada saat sebuah program dijalankan, pada dasarnya komputer menjalankan sebuah proses. Intinya, sebuah proses juga dapat dibuat menggunakan sistem call, ya, yang istilahnya itu membentuk suatu proses child gitu. Contoh seperti inilah, kita bisa membuka lebih dari satu window, bukan? Ya, kita bisa membuka lebih dari satu program yang sama. Misalnya kita bisa membuka Notepad, kita bisa membuka Notepad 2 buah, 3 buah, ya. Nah di sana itu kita membuat kopian atau turunan dari proses tersebut. Oke? Nah, berikutnya, ketika sebuah proses dibuat, maka proses tersebut dapat memperoleh sumber daya seperti waktu CPU, memori, berkas atau file, dan perangkat I/O. Nah, sumber daya ini dapat diperoleh langsung dari sistem operasi atau dari proses induk yang membagi-bagikan sumber daya pada proses turunannya, atau proses turunan dan proses induk berbagi sumber daya yang diberikan oleh sistem operasi. Oke. Nah, kaitannya dengan sistem operasi adalah yang mengelola sumber daya tadi adalah sistem operasi. Oke. Jadi, sistem operasilah yang menentukan sebuah proses boleh menyimpan ke hard disk atau tidak. Oke. Boleh menyimpan di direktori tertentu atau tidak, dan lain sebagainya. Saudara-saudara pernah bukan menginstal aplikasi, lalu aplikasi tersebut meminta konfirmasi, Windows meminta konfirmasi administrator ya, apakah diizinkan dia untuk diinstal? Ya. Itu adalah salah satu fitur dari sistem operasi, di mana sistem operasi meminta izin kepada kita apakah sumber daya yang kita punya ini boleh kita alokasikan ke proses kita atau tidak. Itu dia. Oke? Oke. Itu dia fungsi dari sistem operasi. Oke, ada juga yang namanya forking. Forking ini referensi aja ya. Tidak berkaitan langsung dengan sistem operasi gitu ya, yang kita pelajari. Oke, baik. Nah, di sini forking itu adalah istilah yang digunakan pada sistem operasi Unix ya, di mana nantinya forking ini memungkinkan sebuah proses itu dibagi menjadi dua.
dia punya proses induk dan proses turunan yang identik. Proses induk dan proses turunan yang identik ini bersifat independen satu sama lain. Dan dia berjalan bersamaan. Oke, itu dia. Ini bahasa pemrogramannya saja. Nah, yang terakhir itu terminasi proses, ya. Suatu proses itu dia diterminasi atau diselesaikan apabila dia sudah sampai prosesor, sudah sampai pada instruksi atau perintah terakhir. Oke? Atau secara aktif kita yang menonaktifkannya. Misalnya kita buka task manager, dari task manager kita nonaktifkan, bisa seperti itu. Oke? Bisa juga suatu proses diterminasi atau ditutup karena selesai melakukan tugasnya. Oke? Apa alasan proses induk melakukan terminasi terhadap proses turunannya adalah begini, apabila turunan itu ada sebuah proses turunan, maka itu akan memakan sumber daya yang telah dialokasikan. Ya. Kalau itu terjadi, maka proses induk bisa menutup proses turunan tersebut. Oke, berikutnya boleh jadi task yang ditugaskan pada turunan tidak lagi diperlukan. Atau jika proses induk sudah selesai, maka tidak ada alasan bahwa proses turunannya masih ada juga. Oleh karena itu, proses turunan itu bisa kita terminasi, kita tutup. Oke, ya. Oke, baik. Sebelum kita recap materi kuliah kita, saya juga dapat informasi kalau Zoom ini karena pakai yang basic plan itu 40 menit ya. Saya sudah tadi lihat-lihat timer supaya nggak sampai dari 40 menit. Kita cek dulu ya apakah gitu ya. Soalnya lebih dari 40 menit kita harus pilih Zoom yang versi Pro-nya gitu. Ini kan versi basic ya. Oke, baik. Oke, kita recap kembali dari awal materi kuliah kita. Pada dasarnya kita punya proses dan kita punya aplikasi. Okay? Aplikasi tersimpan di dalam hard disk, proses berada di dalam memori. Karena proses adalah aplikasi yang sedang dieksekusi, maka proses tersebut memiliki atribut-atribut eksekusi seperti ID proses, ya, apa istilahnya itu program counter, ya, dan lain sebagainya. Oke, nah proses tadi atribut proses tadi disimpan di dalam proses control block. Okay? Jadi atribut proses disimpan dalam proses control block. Nah, proses kontrol dengan adanya proses control block ini, maka dimungkinkan, ya, maka dimungkinkan ada dua proses atau lebih dapat dieksekusi secara bergantian. Oke, proses yang dieksekusi secara bergantian ini, oke, itu memberikan sensasi bagi kita seolah-olah dia dikerjakan secara bersamaan. Oke, gitu ya. Oke, jadi proses control block menyimpan status dari proses. Dengan adanya penyimpanan status ini, ya, prosesor bisa berpindah mengeksekusi sebuah proses ke proses lainnya, gitu ya. Dengan begitu, kita menghadirkan sebuah sistem yang tampak seolah-olah menjalankan banyak instruksi pada satu waktu. Padahal tidak, ya. Itu disebut sebagai multi-programming. Sementara sistem yang memiliki lebih dari satu prosesor, seperti Core i7, Core i5, Core 2 Duo, dan lain sebagainya, itu memiliki lebih dari satu prosesor, maka dia bisa mengeksekusi lebih dari satu instruksi, sesuai dengan jumlah prosesornya. Nah, konsep tersebut disebut sebagai multi-processing. Oke? Nah, proses yang berada di dalam, proses yang berada di dalam RAM tadi itu memiliki status, gitu ya. Artinya dia akan beralih dari satu status ke status lainnya, ya, ketika dia dieksekusi oleh CPU.
Seperti itu. Statusnya bisa berupa baru, ready ketika dia sudah siap untuk dieksekusi, run ketika dia sedang dijalankan, wait atau tunggu ketika dia sedang menunggu sumber daya untuk siap, lalu terminate atau selesai ketika dia sudah selesai dieksekusi. Oke, baik. Materi kita sudah tercapai gitu ya. Oke, saya sengaja merampungkan materinya karena saya khawatir Zoom yang versi basic ini hanya 40 menit gitu ya. Untuk lengkapnya ada pada materi yang kita share di box ya, ada di grup. Kita bisa diskusi lagi di grup nanti ketika dibutuhkan, oke? Sudah keluar pemberitahuannya, Pak. Udah keluar ya? Iya, Pak. Oh, nggak boleh lebih 40 menit ya? Iya. Oke, Iya, baik. Pak. Baik. Oke, kalau begitu kita tutup dulu perkuliahan kita. Nah, kita lanjutkan di grup ya. Jika ada pertanyaan, silakan di grup. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil absennya di mana, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ambil absennya nanti di grup aja nanti buat apanya. Buat namanya. Nanti saya recap nanti absennya dari grup ya. Untuk buat absen gimana, Pak? Di grup aja nanti buat nama dan apanya. Nanti saya recap nanti. Saya recap dari Gimana buatnya, Pak? grup Di WA, grup, di grup WA ya. Di grup, Kirim formatnya ya, Pak. Pak. Formatnya apa aja? Nama nomor BP aja. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Berarti dilanjutkan aja ya, Pak. Terima Oke, kasih, baik Pak. ya. Oke, terima kasih. Kemarin juga kan, Pak? Boleh, kemarin juga. Oke. Baik, ya, Assalamualaikum Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.